Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Matthew Marcelino dengan NIM 210551065. Saya dari Fakultas Teknik Mesin dan hari ini saya akan melanjutkan tentang metal forming processes. Baik, pada presentasi ini saya mendapatkan materi dari yang pertama ada dari Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Material are Made yang dibuat oleh James K. Prala. Kemudian beberapa sumber dari Google dan juga beberapa contoh dari video YouTube. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama ada J, yaitu High Energy Rate Forming Methods. Kemudian yang K ada Straightening dan yang L ada Other Forming Processes. Baik, pada J pertama ada Explosive Forming. Nah, pembentukan eksplosif adalah teknik pengerjaan logam di mana muatan eksplosif digunakan sebagai pengganti pukulan atau force. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini ada bagian explosive forming di mana dilakukan di dalam tabung yang berisi dengan air. Pada seperti ini, kemudian ini ada cetakannya, ini ada vakumnya, kemudian ini ada partisi, workpiece-nya partisi. Kemudian pada gambar kedua itu atasnya ledakan membuat putaran tanah air dan membentuk partisi itu mendorong dan menjadi ke bentuk cetakan seperti ini. Nah, di sini ada contoh video yang bisa kita lihat supaya mempermudah bagaimana sistem explosive forming. Nah, di sini kita bisa melihat ada bagian vakumnya yang menyala, ini cetakannya, tempat tangkinya, kemudian diisikan air, selanjutnya dipasang badak bagaimana ini, kemudian diledakan ya, tekanan yang mengikat dan mendorong ke bawah. Lihat seperti pada gambar explosive forming, jadi seperti ini. Jadi menggunakan sistem produk. Nah, selanjutnya yang ke J2 yaitu ada combustible gas forming. Nah, proses ini menggunakan hidrogen, metana atau gas alam dicampur dengan udara atau ozon. Ketika dinyalakan memberikan gelombang tekanan yang membentuk benda kerja lebaran logam. Nah, penyempitan gelombang tekanan jauh lebih sedikit daripada ketika bahan peledak tinggi digunakan. Durasinya lebih pendek tetapi masih diukur dalam milidetik. Nah, kita bisa lihat pada ini prosesnya itu mirip sekali dengan explosive forming, tapi perbedaannya itu proses ini lebih cocok untuk operasi di pabrik dan untuk skala yang lebih besar. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini digunakan untuk yang pembentukan dalam skala besar, biasanya dibuat di pabrik, karena di sini kita bisa melihat menggunakan bahan oksigen, metana dan lain-lain, di mana itu mempunyai tekanan yang lebih besar ketika diledakan. Oke, selanjutnya ke J yang ketiga ada electromagnetic forming atau EMF. Pembentukan elektromagnetik adalah jenis kecepatan tinggi proses pembentukan dingin untuk logam konduktif listrik dan paling sering digunakan pada tembaga dan aluminium. Nah, bisa kita lihat di gambar. Ini ada coil yang melingkari di sebuah pipa yang terbuat dari tembaga. Kemudian di sini ada cetakannya. Nah, di sini nanti akan digunakan sebuah aliran listrik elektromagnetik dan akan membuat pipa itu menjadi mengikuti sebuah cetakan seperti ini. Oke, selanjutnya yang keempat ada spark discharge forming atau electrospark forming. Nah, baik metode ini dapat di pembentukan hydraulik elektrohi. Dijelaskan bahwa ini menggunakan listrik energi yang tersimpan di bank kapasitor untuk membuat gelombang kejut yang ditransfer melalui cairan sedang. Dalam pembentukan percikan debit, energi dilepaskan pada dalam bentuk percikan di dua elektroda. Beralih sirkuit secara instan melepaskan energi itu ke dua elektroda. Kemudian selanjutnya yang J kelima ada electrohydraulic forming. Nah, pembentukan electrohydraulic forming adalah jenis pembentukan logam di mana pelepasan unsur listrik
dalam cairan digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan mengubah bentuk benda kerja. Nah, mirip dengan explosive forming, ada tangki air dan cetakan, ada vakum juga. Bedanya itu ini menggunakan electric hydraulic. Jadi pada di sini kita bisa lihat ada elektrod di ini, kemudian ada sebuah kawat yang kurang lebih tipis atau tidak terlalu tebal yang nanti akan dialirkan arus listrik yang membuat nanti ada sebuah proses di mana nanti akan membuat cetakan tersebut berubah bentuk. Oke, selanjutnya yang ke-6 ada pneumatic mechanical forming, mirip dengan drop hammer forging. Nah, di sini gas terkompresi disimpan dalam tangki tekanan atau energi yang dilepaskan dalam bentuk gas dari pembakaran campuran bahan bakar. Oksidator digunakan untuk menggerakkan force drum dengan kecepatan tinggi 2-10 kali lipat dari palu jatuh konvensional. Nah, prosesnya menguntungkan dengan bahan benda kerja biaya unit yang tinggi ketika penempaan dapat diproduksi cukup detail sehingga pemborosan material diminimalisir. Nah, mirip ya dengan drop hammer forging, tapi bedanya ini menggunakan tekanan gas, kemudian dia kurang lebih 10 kali lebih cepat dengan drop hammer forging. Bisa lihat ini cylinder, weight, itu panas ini transisi ini, back holdernya di bawah sini untuk menaruh benda kerjanya, kemudian ada cetakan di sini. Oke, selanjutnya yang J6 ada pin forming. Nah, pin forming adalah proses pembentukan pada lembaran logam tipis yang menghasilkan lengkungan dengan menembakkan bola-bola kecil pada salah satu sisi permukaan. Nah, kita bisa lihat pada ini nozzle-nya yang menembak bola-bola kecil pada nanti di sini. Kemudian ini integrated sheet-nya atau part bagiannya nanti yang sejadinya akan seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat ada video. Nah, setiap itu melengkung ya, bagian sisi-sisinya melengkung karena itu proses pin forming. Nah, baik, kita bisa lihat, nah di sana ada pin forming, jadi tembakan ya, seperti pada video, tembakan nanti akan menyebabkan perubahan bentuk seperti pada gambar hasil jadi tadi. Oke, selanjutnya ada manual straightening. Nah, di sini operasi yang dilakukan dengan plat permukaan tuas, catok, landasan, palu, alat buntir, belalu, balok, dan obor pemanas. Biasanya benda kerja dijepit di salah satu ujungnya atau di mana tidak ada deformasi, dan bagian ujung yang terbesar dipindahkan ke dalam arah distorsi yang berlawanan. Benda kerja dibengkokkan sehingga kembali lurus orientasinya. Bisa dibantu dengan pukulan palu panas. Nah, di sini kita bisa lihat pada manual straightening ini bisa menggunakan tenaga tangan. Lihat videonya ya. Di sini kita bisa dari kawat yang bengkok, proses lagi dengan itu aja Pak. kemudian terus ada bagian pemotongnya seperti pada ini. Oke, selanjutnya yang kedua ada press straightening. Nah, di sini kita menggunakan mesin press bertenaga angin untuk meluruskan benda kerja. Nah, biasanya benda kerja yang cacat ditempatkan pada balok penyangga di tempat tidur di sananya. Kemudian ditekan sehingga area cembung benda kerja dalam area yang berlawanan cukup jauh sehingga batas elastis bahan terlampaui. Jika dilakukan dengan benar, benda kerja akan kembali ke posisi lurus. Nah, di sini kita bisa lihat kerjanya ya. Benda kerja dari yang bengkok ditaruh seperti ini, taruh dari sini, kemudian nanti akan di-press kan supaya kembali seperti asal. Oke, selanjutnya yang ketiga ada parallel row straightening. Nah, di parallel row straightening, paralelnya di sini di sisi berlawanan dari benda kerja, membuat benda kerja semakin berkurang tegangan terbalik saat melewati roll.
Nah, sebagian logam ditekuk maju mundur dan sedikit ditekan melampaui titik keluar dari rel dan dengan bentuk yang cukup datar atau lurus. Operasinya adalah cepat karena terus menerus. Nah, kita bisa lihat nih kerjanya, nih rel-relnya. Dan dengan demikian ya berjalan terus, lama-lamaan akan menjadi lurus. Nah, selanjutnya keempat ada rotary straightening. Nah, proses ini menggunakan 2 atau lebih banyak rel dengan sumbu pada sudut satu sama lain dan pada sudut ke sumbu bagian. Nah, satu rel memiliki bentuk cekung sedangkan yang lainnya berbentuk silinder. Ada panduan untuk dikomposisikan arah batang yang akan diluruskan. Kedua rel digerakkan dan mereka memutar benda kerja dan menyebabkan bergerak secara aksial. Sebagian benda kerja tidak bergerak, lalu dengan rel cekung menempatkan permukaan benda kerja menjadi tekanan alt kompresi. Nah, sudut rel dan tekanan yang melewati keduanya itu akan disesuaikan. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi ini benda kerja di sini, relnya, kemudian rel yang posisi mirip, kemudian posisi ini terus menerus ya. Jadi dengan demikian lama-kelamaan akan menjadi lurus. Oke, selanjutnya ada stress straightening. Nah, proses pelurusan gandar, poros penggerak berbentuk tabung dan poros baling-baling balok dan bagian lainnya dapat ditempa secara simetris. Nah, benda kerja didukung pada ujungnya dan diputar dengan bertenaga terpasang ke tengah benda kerja, melepas pusat benda kerja sehingga ditekan ke segala arah melampaui batas elastisnya. Dengan bertenaga berkurang besar defleksi secara terhadap sumun. Rel bagian menggambarkan baik lingkaran atau spiralis menuju pusat. Nah, di sini kita bisa melihat benda kawat nanti diluruskan dengan cara ditarik seperti itu. Bisa menggunakan alat bantu yaitu pada pemisahan seperti ini. Baik, masuk ke bab yang L yaitu adalah forming processes. Nah, di sini ada L yang pertama yaitu powder metallurgy processes. Nah, ini merupakan proses yang dibagi menjadi yang pertama ada metal powder manufacture, yang kedua ada powder blending and mixing, yang ketiga ada compacting, dan keempat ada sintering. Kita masuk yang ke L1 ya, yaitu metal powder manufacture. Nah, metalurgi serbuk adalah istilah yang mencakup berbagai cara di mana bahan atau komponen dibuat dari serbuk logam. Nah, proses ini dapat mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan proses subtractive dalam manufaktur, menurunkan kerugian material dan mengurangi biaya produk akhir. Nah, lebih ini ya powdernya. Selanjutnya yang L1B ada powder blending and mixing. Nah, campuran bahan ini dapat langsung baik basah atau kering. Nah, air atau pelarut lain memudahkan pencampuran dan mengurangi debu. Nah, di sini lihat kita powdernya. Nanti hasil jadinya akan mungkin diproses menjadi seperti ini. Dan kita bisa lihat pada gambar ini merupakan powder kecilnya berbentuk ini ya, 5 mm, sangat kecil sekali. Kemudian itu digabung. Nah, proses ini mengurangi gesekan selama proses pemadaman pelumas, juga dapat mengurangi gaya ejeksi serta meminimalisir kemungkinan keretakan ejeksi selama proses pemadaman. Nah, bagian-bagian bosel ini nanti dimasukkan dalam shaker gitu supaya menjadi rata. Selanjutnya yang L1C ada pressing atau compacting. Nah, serbuk logam biasanya pada suhu ruangan dimasukkan pada cetakan dan mengisi rongga cetakan dengan bentuk yang tepat dengan dinding samping yang bisa lurus, kemudian dipukul dengan hidrolik yang membuat serbuk pada cetakan dan menghasilkan hasil jadi padat menyatu jadi satu. Sisa serbuk besinya akan nantinya dibersihkan. Nah, bisa kita lihat pada gambar per punch-nya, kemudian dari cetakannya, dainya, ini serbuknya ya, kemudian touch menekan ke bawah dan hasil jadinya akan menjadi seperti ini, serbuknya jadi satu. Nah, selanjutnya yang L1D ada sintering. Nah, penyintaran adalah proses dari memadatkan dan membentuk sebuah massa material yang kuat melalui panas atau tekanan tanpa melelehkan benda tersebut sehingga titik pencairan. Nah, penyintaran terjadi secara alami dalam endapan mineral atau sebagai buah proses pemanufakturan dengan logam, keramik, plastik, dan bahan lainnya. Kita bisa lihat ini
Ini waktu awalnya ya, masih detik 1. Kemudian lanjut ke tahap awalnya, dari mulai tahap awal pelan-pelan mereka mau untuk itu, tahap lanjutannya mereka sudah mulai bergabung, tahap akhirnya mereka sudah mulai jadi satu dan menjadi keping sebuah mikrostruktur yang besar-besar. Selanjutnya refreshing, dia sama aja seperti pressing dan refreshing, bedanya refreshing itu diulang lagi gitu prosesnya. Tujuannya itu untuk meningkatkan akurasi dimensi bagian, meningkatkan permukaan akhir, mempertajam detail tertentu, kadang untuk mengurangi porositas bagian. Nah, refreshing dapat dilakukan sebelum dan sesudah sintering untuk meningkatkan pemadatan dan sifat material. Selanjutnya ada secondary operation. Nah, operasi ini dapat membantu menutup pori-pori, mencegah korosi, mengontrol ukuran komponen dan lainnya. Proses ini juga tersedia untuk meningkatkan keunggulan yang melekat pada bagian benda kerja. Nah, di permesinan terjadi ketika terdekat lubang di samping dan fitur lain yang tidak layak dengan proses metodologi serbuk atau yang tidak diperlukan. Nah, proses ini biasanya itu untuk mencegah dan membantu menutup pori-pori. Jadi ya di bagian dimasukin ke proses mesin ini kan pas saat di pembentukan dalam serbuk logam kan nggak ada yang sempurna kan. Nah, ini dibantu supaya mengontrol bagian komponen. Masuk ke L yang kedua ada electroforming. Electroforming adalah proses pembentukan logam di mana bagian dibuat melalui elektrodeposisi pada model yang dikenal di industri sebagai material. Nah, di sini kita bisa lihat electroforming ada bagian satu positif dan bagian satu negatif. Nah, di sini ada besi nikel, kemudian ini ada material dimasukkan ke sebuah air, tank air. Nah, diberikanlah sebuah listrik karena ini akhirnya dari yang seperti ini berpindah butir-butirnya masuk ke material yang membuat hasil cetakan seperti pada material. Oke, selanjutnya yang L3 ada metal injection molding. Nah, cetakan injeksi logam adalah proses pemurnian logam di mana logam bubuk halus dicampur dengan bahan pengikat untuk membuat bahan baku yang kemudian dibentuk dan dipadatkan menggunakan cetakan injeksi. Proses pencetakan ini memungkinkan volume tinggi bagi komponen dibentuk dalam satu langkah. Nah, kita bisa lihat prosesnya. Ini metal powder dan binder, kemudian digabungkan mixing, di granulation, di kasarnya di perhalus lagi butirnya setelah di mixing, kemudian menjadikan hasil feedstock. Nah, feedstock itu dimasukkan ke molding, diinjeksi ke bagian moldingnya. Kemudian hasil produk kasarnya ini hasil produk mentahnya masukkan ke proses cleaning lah, dibersihkan lagi menggunakan butir bubuknya, kemudian selanjutnya masukkan ke sebuah pembakaran thermal binding, akhirnya yang menghasilkan green body. Nah, setelah dari hasil tersebut kita masuk ke proses sintering. Nah, supaya memperbagus bahan jadinya. Nah, hasil akhir bentuknya menjadi seperti ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin bila ada materi yang kurang lengkap atau mungkin kurang tepat juga, mohon untuk dibenarkan. Sekian dari saya, Om Santi Om. Terima kasih.